Untuk semua sahabat, dukung terus ya. Pemirsa channel Penjaga Akidah Islam Official, di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya untuk supaya mencegah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di luaran sana untuk tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman memang pernah lihat wajahnya saudara ini. Saya sendiri baru kali ini melihat. Salam kenal, Bung. Makanya kau tuh jangan kebanyakan gaya, Jumal. Kamu bahas apa sama saya? Ingat ya, jangan mute, jangan kick ya. Iya, jangan emosi juga. Tombol ketawa kau tuh. Santai aja, ndak usah emosi, santai, relax. Oke. Karena nggak ada yang takut. Nggak ada yang takut samamu soalnya. Ya, silakan. Pengikut Yesus palsu, silakan dibahas. Tuh temanya tuh. Pengikut Yesus palsu. Iya. Siapa yang palsu? Kalau setahu saya ya, setelah saya belajar Bible, Yesus itu mengajar di tengah-tengah kaumnya bangsa Israel, keturunan Nabi Yakub. Pengikutnya taat kepada dia sekali pengikut. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok dari Barat yang tidak masuk ke dalam kelas Yesus. Yesus sendiri tidak mengenal mereka. Dan apesnya Yesus dulu. Gimana? Boleh saya potong dulu nggak? Silakan. Anda bilang orang Kristen itu pengikut aliran Barat, betul? Kata-kata Iya. saya garis bawahi dulu. Yesus dari Kristen itu aliran baru dari Barat. Iya, dengar saya ngomong dulu. Iya, kalau bilang dari Barat nih ya. Tolong perhatikan teman-teman ya. Ya, Saya mau tanya, murid-murid Yesus itu Petrus, Paulus, Yakobus dan lain sebagainya, apakah itu orang Barat? itu orang Yahudi, itu beda itu. Saya kan bicara Kristen. Nah, Saya bicara Kristen, saya tidak berbicara mereka, murid-murid Yesus. Sebentar. Murid Yesus itu yang bukan menulis kitab-kitab itu orang Barat atau orang atau murid-murid Yesus? Jawab. Tidak ada satupun penulis Bible murid Yesus. Lalu Yohanes bukan murid Yesus. Penulis kitab Yohanes itu bukan Yohanes murid Yesus. Siapa? Kita tidak tahu, pendeta nggak tahu, gereja nggak tahu siapa penulisnya. Belakangan baru dikasih nama Yohanes biar Kamu sedikit ngerti siapa? paten. Jadi kamu nggak tahu siapa yang nulis? Jangankan saya, gereja mula-mula saja nggak tahu siapa penulisnya. Kamu sendiri juga nggak tahu siapa yang nulis. Bagaimana kamu bilang bukan Yohanes? Otakmu pakai. Karena Jawab memang di situ. bukan Bisa bukan Yohanes yang menulis. Jadi siapa yang nulis? Jawab. Orang-orang gereja mula-mula pun tidak tahu siapa penulisnya. Bagaimana kau bilang bukan Yohanes, tapi kau juga nggak tahu itu Yohanes itu Nah, bukan? sekarang tunjukkan buktinya kalau Yohanes yang nulis buku Yohanes. Itu sudah jelas di situ adalah orang yang dikasih, murid yang sangat dikasih. Itu siapa? Mana bukti Murid bahwa yang sangat dikasih siapa? mana bukti bahwasanya Yohanes Murid menulis sangat buku Yohanes? dikasih. Nggak ada Murid kan? yang sangat Nggak ada. dikasih. Nggak ada. Murid yang sangat dikasih. Modalmu cuma tombol tepuk tangan sama modal ketawa. Nggak Jangan ada. bilang gitu. Saya bertanya bangga samamu. ketika saya bertanya bertanya samamu. di mana tertulis Kalau kau bilang buku Yohanes, Yohanes, yang nulis ditulis Yohanes. Di mana Yang tertulis? nulis siapa? Tidak ada yang yang nulis tahu. siapa? Kan udah aku bilang tak ada yang tahu. Bagaimana kau bilang nggak tahu ternyata itu bukan Yohanes? Karena memang tidak ada tertulis bahwa penulis buku Yohanes adalah Yohanes. Oke. Saya mau tanya, di dalam kitab Yohanes ada tertulis Di mana? dari murid yang sangat dikasihinya. Iya, Betul? Di mana murid yang sangat dikasihinya itu Yohanes itu di mana tertulis? Tahu nggak ayat itu? Saya pasti tahu. Yang saya curiga Anda yang tidak tahu. Saya curiga Anda yang Mana tidak tahu. ayatnya? Ya, itu Mana kan ayatnya? bertanya. Dia yang bawa narasi Loh, sekarang. Anda dia- yang Mana tertulis bahwa yang menulis buku Yohanes itu Yohanes Anda bilang Anasebedeus? tahu. Tertulis di mana? Saya mau tanya, ya. Tertulis di mana? Saya mau tanya, ya. Tertulis di mana? Penulis buku Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Di mana tertulis? Kalau ada bagaimana? Tunjukkan. Saya tutup komal kalau ada. Silakan. Benar ya? Yes. Buka di Matius 26. Matius 26. Baca. Terus.
Baca. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Matius 26 nomor berapa? Sorry, Yohanes 13 ya. Ayat 23 ya. Baca. Yohanes 13. Iya, silakan. Bentar. Aku jangan modal ketawa doang, mau modal Lucu tepuk tangan. lucu aja dari Matius loncat ke Yohanes. Yohanes 13 ayat 23 nih. Perhatikan tuh ngomongnya. Perhatikan. Data nomor berapa? Ya, perhatikan. Seorang di antara murid Yesus. Yo. Apa? Itu tidak berbicara mengenai penulis Bible, Yohanes. Itu tidak berbicara terkait penulis buku Murid yang Yohanes. dikasih itu siapa? Loh, murid yang dikasihi banyak, Itu murid Maria dikasih juga, siapa? Itu Yohanes. Maria juga, Yohanes juga, Matius, semua muridnya dikasihi oleh Yesus. Mengerti nggak? Mengerti nggak kata seorang murid ya yang sangat dekat sama Yesus? Ya apa hubungannya? Saya kan bertanya, siapa penulis buku Yohanes? Nah, sekarang ku mau Apanya ini? Apa? Kau mau jualan apa di situ? Yang saya tanya, siapa penulis buku Yohanes? Nah, itu ngomong bilang ke Yohanes. Ku tanya sama mu yang nulis siapa? Kau sendiri nggak tahu. Tidak ada yang Bagaimana kau bilang itu tahu. bukan Yohanes? Dari mana alasannya? Tidak ada tertulis penulis buku Yohanes, Orang pengarangnya ini- bernama Yohanes, nggak ada. Sampai lubang hidungmu mengarah ke atas, tidak akan pernah kau temukan dalil itu. Tidak ada yang tahu. Sampai hari ini. Kaget kau kan? Kaget kau kan? Kaget kau. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja mula-mula tidak tahu siapa pengarang buku Yohanes itu, nggak ada yang tahu. Yang nulis siapa sama kita sama mu? Tidak Sekarang ada kau yang bilang bukan tahu. Yang nulis siapa? Tidak ada yang tahu. Kalau kau bilang nggak tahu, kalau kau bilang Yohanes, bagaimana kau bilang nggak tahu? Dari mana kau tahu kalau penulis buku Yohanes itu adalah Yohanes? Dari mana kau tahu? Buka apa lagi? Ya. Buka otakmu yang penting. Nah, Otak yang kau buka. Jangan kau cuman buka-buka. Otakmu yang kau buka. Otak yang kau buka. Jangan cuman bilang buka. Apa? Di mana tertulis penulis buku Yohanes itu, pengarangnya Yohanes itu di mana? Kau belum lahir, saya sudah tamat baca Biblemu itu. Gayamu. Usia saya sudah 600 tahun. Kau baru kemarin sore. Musikmu itu musik. Ini bukan gereja. Mana? Kau kemana? Inilah kau kan? Inilah. Jadi pengikut Yesus palsu itu ya begini. Ini. Gaya doang double kosong, nggak ada ilmu. Mana coba? Kau bilang bukan Yohanes. Iya, mana tertulis penulis buku Yohanes itu? Yohanes mana? Hah? Jangankan kamu, gereja mula-mula Tidak samamu. tidak tahu siapa penulis buku Yohanes itu, bilang? nggak ada yang tahu. Sekarang aku mau tanya samamu, ya. Apa Yang itu? kalau bukan Hah? Apa? Kau mau tanya apa? Ini kan kau bilang bukan Yohanes. Lalu yang nulis siapa? Tidak ada yang tahu, kau pun tak tahu. Gereja mula-mula pun tak tahu siapa penulis buku Yohanes itu, siapa pengarangnya, nggak ada yang tahu. Belakangan baru dituliskan buku karangan Itu jelas-jelas. Yohanes. Apa jelas apa?
Itu tidak, Yohanes yang kau bahas tadi itu tidak membahas tentang penulis Yohanes, bukan. Itu hanya mengabarkan ada seorang murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Itu Yohanes kau bilang bersandar di dadanya Yesus. Emang dia sakit? Laki-laki dewasa bersandar di dada seorang laki-laki. Kamu tahu nggak dalil itu? Itulah dalil. Nggak ada. Itulah dalil yang dipakai oleh orang-orang gay di Amerika untuk bikin Bible gay. Karena Yesus memiliki murid laki-laki bersandar di dadanya. Kau tahu nggak dalil itu? Ngeri dalil itu sebenarnya. Saya bertanya, siapa penulis buku Yohanes? Apakah orang bersandar pasti gay? Jawab. Laki-laki dewasa sandar di dadanya Yesus. Apakah orang bersandar pasti gay? Belum tentu, tapi orang videomu, kalau orang bersandar di dada orang dewasa bersandar di dada Yesus itu maksudnya apa? Di Medan, di kota-kota bersandar di dadamu. Kau berarti kau ngomong juga? Enggak ada teman-teman saya bersandar di dada. Enggak ada. Curiga aku sama kau nih. Tidak ada, Curiga sama kau nih. Tak ada murid-murid atau teman saya yang bersandar di dada saya. Enggak ada. Carikan di segala macam tuh kalau ketemu samamu bersandar di dadamu sampai lama begitu. Oh beda. Itu bukan bersandar. Itu bukan. Itu pelukan. Itu di Islam itu begitu. Tidak seperti di Kristen kalau ketemu ciuman kudus. Apa bedanya? Bersandar dengan pelukan beda. Bung, kalau sandar itu begini. Ini yang dibilang sandar. Ini yang sandar ini. Jadi Yesus dari belakang, muridnya dari depan bersandar gini. Jadi pelukan gini. Itu baru dibilang bersandar. Itu bangku. Itu bersandar di dada. Ini bersandar di kursi. Kalau bersandar di dada ya orang di belakang ada dada dia sandar gitu. Itu kenapa sama dadamu? Itu namanya bersandar. Berarti kau juga gay juga. Apa lagi kau? Kasihan. Makanya itulah mungkin di gereja bisa dikawinkan toh, karena Yesus pun ya terindikasi begitu menurut tafsiran mereka yang membuat Bible khusus untuk gay itu, gitu kawan. Nah, jangan sakit hati, itu fakta, itu real. Kenapa? Kembali ke tema. Kembali ke tema. Saya jelek. Enggak ada yang bilang saya ganteng. Saya jelek. Masuk ke tema. Pengikut Yesus palsu. Kamu kenapa? Pengikut Yesus palsu, silakan. Silakan. Jaringanmu kawan, jaringanmu. Gimana? Ya itu tema. Lembutkan hatimu, jangan emosi. Diskusi sama aku itu kesempatan kau belajar. Jangan emosi. Tenangkan pikiranmu, buang doktrinnya. Dogmanya jangan dibawa dulu diskusi itu. Framing isi perutmu aja, nggak benar itu. Nggak bisa, salah itu. Itu salah. Pengikut Yesus palsu. Yesus asli ke sinagoge atau ke gereja? Yesus asli. Lalu kau tafsirkan seenak-enaknya. Yesus asli ke sinagoge atau ke gereja? Yang asli ke sinagoge atau ke gereja? Loh, itu dulu. Saya mau tanya, itu Yesus datang ke dalam dunia? Saya mau tanya samamu, Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi orang Yahudi atau bukan? Menjadi Yahudi, praktisi Torah. Ya, betul. Karena untuk menggenapi kitab Taurat, setuju nggak? Pengikutnya kira-kira menjadi apa kalau dia sendiri pengikut Torah, pengikut Yesus yang asli, jadinya apa dia? Pengikut Torah atau bukan? Oke, saya mau tanya, pernahkah Yesus menyuruh murid-muridnya atau siapa yang percaya sama dia untuk disunat? Jawab. Yesus mengajarkan barang siapa yang tidak disunat tidak layak masuk surga. Ayatnya mana? Gitu kawan, sorry. Ayatnya mana?
Matius 5:19. Ayatnya mana? Matius 5:19. Baca. Barang siapa yang meniadakan Taurat Kau meskipun yang kasih ayat, kau yang baca. Barang siapa meniadakan Taurat meskipun yang terkecil, yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Itu jelas tuh. Oke, saya mau tanya di situ. Hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat, yang namanya Taurat ya Taurat. Yang paling terkecil apa? Ya itulah dia. Yang namanya Taurat, Taurat. Tak ada tawar-menawar. Apa yang Semua yang datang kepada Nabi Musa yang diajarkan pada kaumnya. Kau ketawa lagi. Tapi nggak ada isinya. Karena kau lucu. Sekarang saya mau tanya samamu. Kamu lucu. Kenapa kamu pila-pila Taurat itu? Hukum Taurat berapa macam? Kenapa kamu pila-pila? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Hukum Taurat yang mana? Kenapa kamu pilih hukum Taurat yang mana? Emang Yesus pernah membagi-bagi Taurat itu? Pernah Yesus membagi-bagi Taurat itu? Nggak Pernah? bisa. Kau nggak sekolah, makanya kau nggak tahu. Sekarang Kau Yesus pasti pernah nggak membagi memilah-milah? Pernah tidak Yesus memilah-milah Taurat itu? Pernah nggak? Pernah nggak? Ini Sekarang adalah saya mau tanya budaya. samamu. Oke ya. Bertanya terus dari Masalah tadi. milah-milah. Kau nggak tahu yang dimaksud Yesus yang mana masalahnya. Dari mana kamu tahu? Kau nggak Kau yang tahu dari mana kau Yesus tahu? yang mana. Dari mana kau tahu? Itu Sedangkan- masih hukum moral. Siapa yang nyusun itu? Siapa yang Itu membeda-bedakan? moral, 10 perintah Siapa yang membeda-bedakan? Siapa yang Udah membeda-bedakan? jelas, Musa dapat itu dari Tuhan, 2 loh batu, betul atau enggak? Yesus mengatakan meskipun yang paling terkecil, Bor, bingung lu. meskipun Yang yang terkecil paling apa? terkecil tidak boleh dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil Yang mana tidak hukum Taurat? boleh, Jawab. tidak boleh kemudian dihilangkan Taurat itu. Ya, Meskipun samamu. yang paling- Maksud Yesus itu Tidak hukum boleh kata moral Yesus. atau Barang hukum siapa yang seremonial? Jawab. menghilangkan, barang siapa yang menghilangkan Taurat Tor. meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Mana langit. ada, kau nggak paham di situ. Yang dimaksud terkecil, di situ yang ada terkecil apa di Torah? moral. Yang terkecil di Torah itu apa? Yang terkecil. Yang terkecil di hukum Torah itu apa? Memang Ayo. Ayo. dengar baik-baik ya. Ya, Dengar baik-baik ya. ya. Apa kau juga mengikuti seluruh hukum Taurat? Jawab. Saya bukan Bani Israel. Saya bukan serigala nyamar domba. Berbeda dengan kalian. Taurat itu hanya untuk kaum Bani Israel. Apa sekarang kita? Kau makan ikan lele gak? Hei, sekali-sekali Kau kok, makan ikan lele gak? sekali-sekali kok kalau diskusi itu pakai otak. Saya bukan serigala. Kau pakai, kau makan ikan lele gak? Saya bukan Kau makan serigala. ikan patin gak? Jawab. Saya bukan kau serigala. makan ikan lele gak? Kau Gila. jawab. Kau makan ikan lele gak? Hukum Taurat jawab. itu untuk siapa? Kau makan ikan lele gak? Hukum Taurat itu untuk siapa? Kutanya dulu samamu. Hukum Taurat Jadi, itu untuk kau makan siapa? lele gak? Hukum Saya Taurat mau itu tanya, untuk siapa? Kau makan ikan lele? Hukum Taurat itu untuk Kau siapa? pengikut Yesus? Udah, kamu dibawa ya. Ilmumu nggak ada, cuman gaya doang. Jawab. Kau pengikut Yesus bukan kau. Udah, kau dibawa. Ilmu nihil, minim. Sekiranya jaringanmu bagus, kusiksa kau hari ini. Sayangnya jaringanmu nggak bagus.